Masih dikata Kang Ius dan ya masih bareng Kang Ius. Saya kalau nggak ada Kang Ius ya kata siapa berarti? Enggak, saya kata siapa ya? Kang Ius, kata informasi yang Kang Ius dapat. Kata berita. Kata Ya, berita. minimal dari berita-berita yang dihimpun oleh teman-teman newsroom. Betul. Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi. Gitu. Nah kalau misalnya sahabat WMTV mau tahu berita-berita soal kabupaten ya Kang Ius ya, kalian bisa cek websitenya bekasikap.go.id. Ya, Di itu sana ada semua berita soal kabupaten. website resmi pemerintah Kabupaten Bekasi. Betul. Ya. Kalau ada berita-berita yang aneh-aneh di luar website itu, ya berarti Ya. silakan cek langsung Ya. kebenarannya ya. Yang pasti semua teman-teman di sini tentunya bersama WMTV juga setiap hari bahkan tak kenal libur ya. Sabtu Minggu pun kita terus mengiringi aktivitas dari semua kegiatan dari pemerintah Kabupaten Bekasi ya. Betul. Karena tidak akan terhenti karena adanya weekend. Nah, Kalau Pak Bupati ke utara, kita ikut ke utara. ya harus ikut mau nggak mau ya. Kalau Pak Bupati ke selatan, selatan Ikut kan ke kayak gitu selatan. kan. Iya. Tapi luar biasa loh Pak Dani Ramdan tuh aktivitasnya Iya, luar betul. biasa. Satu hari aja bisa Beberapa titik. beberapa titik. Kemarin kalau nggak salah habis ke Papua juga kan? Iya. Ya, Kalau tapi ngomong habis ke Papua, Pak PJ atau Pak Dani ini ke Papua berarti nengokin Oh atlet-atletnya ya, dong. betul. Salah satu agenda dari Pak PJ Bupati Bekasi ke Papua tentunya mengawal dan menyemangati, mensupport atlet-atlet Kabupaten Bekasi yang memperkuat tim Jawa Barat di PON ke-20 Papua 2021 yang sedang berlangsung kan. Nah ini kan sesuatu yang memang harus dijagain juga, bagaimana semangat dari teman-teman kita atlet-atlet Kabupaten Bekasi yang ikut bertarung di PON kan. Betul. Iya, dan tentunya Kabupaten Bekasi juga atlet-atlet yang dikirim ke sana kan bukan atlet kaleng-kaleng lah. Iyalah, iyalah. Makanya harus benar-benar dikawal, disemangati, dan dibonusi juga. Benar, nah itu. Ada bonusnya juga untuk atlet yang mendapatkan medali emas kan. Oke. Iya, ini datanya kan memang cukup banyak ya atlet Banyak yang ya. dikirim. Dimulai dari kapan sih, Kang? Dimulai dari kemarin, saya lupa lagi. Pokoknya masih ramai sekarang, masih ramai. Pokoknya masih ramai, emang lagi rame-ramenya sih ya. Iya, betul. Nah, Kang Ius sendiri sekarang berarti udah punya datanya nih. Kabupaten sendiri dapat berapa? Nah itu kan yang penting Kabupaten Bekasi memperkuat Jawa Barat di PON Papua. Dan ternyata ini sumbangannya bukan main ya. Kita tim-tim atlet-atlet Kabupaten Bekasi yang ikut bertarung di PON itu bukan menjadi atlet-atlet yang merepotkan tuan rumah atau merepotkan panitia gitu kan. Tapi justru malah banyak menyumbang medali emas untuk Jawa Barat kan. Gitu kah? Hah? Gitu ya? Ya. Salah Salah satunya per hari ini aja ada berapa nih? Nggak kelihatan, boleh pakai kacamata. pakai aja. Ya, Daripada salah. Iya. Nggak kelihatan. Nah, sekarang kelihatan nih. Nah, jelas. Mas Bayu, ya. Jadi dari kalau kemarin kata Bang Batong Sulaiman itu menyebutkan kontingen Kabupaten Bekasi yang memperkuat Jawa Barat di PON Papua adalah ada 90 atlet, 22 pelatih, terus ada manajer apalagi tuh. Pokoknya banyak dan rombongannya ya. 3 manajer dan asisten pelatih itu 2 kalau nggak salah. Oh itu, itu kan tahu Mas Bayu kan. Nah per hari ini ternyata itu sudah ada 13 emas 13 emas. yang diraih oleh atlet Kabupaten Bekasi. Wih, tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa loh. Jadi hari ke-16 nih, kalau nggak salah hari ini hari ke-16 PON 20 Papua 2021, kontingen Jawa Barat kan masih di atas ya. Perolehan medali secara nasional itu 52 emas, 52 perak, 57 perunggu. Itu kontingen Jawa Barat. Terus peringkat keduanya Papua, 51 emas, 22 perak, 42 perunggu, dan kontingen ketiga adalah DKI Jakarta. 49 emas, 42 perak, dan 50 perunggu. Nah, dari 52 emas yang diperoleh Jawa Barat per hari ini, 13 emasnya itu diperoleh dari Kabupaten Bekasi. Atlet-atlet berasal dari Kabupaten Bekasi. Iya, jadi kalau dipresentasikan Mas Bayu, 13,52 ya. 13 per 52 kali 100. Kurang lebih 25. Kayaknya tuh belum matematika, saya juga ketahuan nih ya, nggak bisa ngitung. Ya, kurang lebih 25%. 25% itu dihasilkan oleh atlet dari Kabupaten Bekasi. Bekasi. Ini kan sesuatu yang membanggakan ya.
Jawa Barat urutan pertama. Urutan pertama. Lagi Tapi sekarang dong, udah mulai ini nih, udah mulai terancam nih. Soalnya Papua sebagai tuan rumah ini udah 51 emas. Jawa Barat 52. Ya, selisih 1. Selisih 1. Mudah-mudahan bisa. Siapa tahu nanti sore ada kabar baik ya, dapat lagi emas 2. Semakin bertambah. Iya. Karena kan Jawa Barat targetnya mempertahankan sebagai juara umum ya. Betul. Emang biasanya jagoan sih. Mudah-mudahan. Amin. Nah, Ya, kan tadi Kang Is bilang harus ada apa? Bonus. Ya, harus ada bonus. Ya. Nah, sepengetahuan Kang Is sendiri, atlet yang dapat emas dapat apa sih? Dapat ceritanya nanti dapat inilah uang tunai. Dapat lah pasti ya uang tunai. Cuma kita nggak bisa sebutin berapanya karena. Iya. Oh, puluhan juta itu? Puluhan juta. Puluhan juta. Ya. Oh ya, salah satu bentuk apresiasi tentunya. Nah, betul lah, biar lebih semangat. Ini ada kita bacakan aja ya. Boleh. Kenapa harus saya bacakan? Karena saya sendiri nggak hafal kan. Jadi kan banyak ya cabang olahraga kan banyak ya bang. Ya. Di antaranya dari 13 emas yang diperoleh oleh Kabupaten Bekasi, atlet Kabupaten Bekasi di PON Papua, Anjas Novita dari cabang olahraga catur, 1 medali emas. Kemudian Farid Firmansyah catur juga 1 medali. Kemudian masih dari catur ini Susanto Megaranto, 1 medali emas. Selanjutnya Riko Bahyudin dari ini atlet ini apa Gantole 1 emas. Kemudian dari judo ada 2 emas diraih. Yang pertama oleh Billy Sugara, kemudian yang berikutnya Tony Irawan. Kemudian 1 emas diraih oleh atlet taekwondo Akila Aulia Ramadhani. Cewek cowok nih? Cewek ya. Akila Aulia. Akila ya. Kalau cowok Akilo. Akilo Aulio. Atlet taekwondo 1 emas. Kemudian Ratih Zili Jati Fadli, ini atlet panahan dari Kabupaten Bekasi juga 1 emas. Emas juga. Ya, kembali emas 1 emas disumbangkan oleh Kabupaten Bekasi melalui atlet Aflah Fadlan Prawira, ini dari cabur renang. Mas Bayu bisa renang? Alhamdulillah bisa, gaya batu alias tenggelam. Tenggelam ya? Nggak muncul lagi ya? Jangan dong kalau bisa muncul lagi. Langsung harus muncul ini ya. Pertolongan darurat itu. Serem amat. Ya, terus kan ada dari atlet apa lagi? Tadi baru sampai mana? Aflan Fadlan Prawira, renang. Selanjutnya Iputu Bayu Ardia Satrio. Ini dari cabur selam kolam. Selam kolam tuh? Selam menyelam ya. Berarti menyelam di kolam. Bukan sambil menyelam minum air. Tenggelam itu dah. Ini sambil menyelam dapat medali emas. Ya itu Iputu Bayu Ardia Satrio. Bangga ada bayu-bayunya. Iya benar ya. Ada bayu-bayunya 1 emas. Kemudian Rakil Az-Zahra dari selam kolam juga dapat 1. Dan kabar terbaru ini yang baru masuk bahwa 2 emas juga kembali diraih untuk Jawa Barat melalui atlet Kabupaten Bekasi di cabur terbang layang. Nanda Rizky ini 2 emas yang diperoleh, jadi total per hari ini ada 13 emas yang disumbangkan Kabupaten Bekasi untuk kontingen Jawa Barat di PON 20 Papua. Artinya tidak sia-sia apa yang kemarin sudah dilakukan oleh Bapak PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan. Sudah ke sana memberikan semangat pada atlet-atlet datang ke tempat-tempat base campnya atlet Kabupaten Bekasi kan, menyemangati mereka yang memang ditarget untuk menang, dan ternyata mereka tidak mengecewakan kan. Betul. Ya. Sia-sia datangnya ya. Datangnya nggak sia-sia. Nah, Kang Yus, rata-rata emas terbanyak dari cabang olahraga catur ya kalau nggak salah. Yang tadi sih baru ini masih hampir sama ya, ada 2 atau 3. Iya sih, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Kita masih belum lihat dominasinya di mana. Cuman ya kita berharap akan semakin banyak atlet Kabupaten Bekasi yang meraih emas. Juga kita berharap tentunya karena Bekasi adalah Jawa Barat, maka kita berharap Jawa Barat juga bisa mempertahankan sebagai gelar juara umum untuk PON Papua tahun 2021. Kemudian juga maksudnya kita berharap kalau misalnya ternyata atlet-atlet Kabupaten Bekasi ini memang bisa berprestasi di tingkat nasional, PON kan nasional ya? Iya, PON itu nasional. Artinya bahwa kita pun atlet-atlet lain di Kabupaten Bekasi juga harus ikut
semangati lah. Betul ya kan? Ya, karena di tengah mungkin isu-isu yang beredar, kabar-kabar yang beredar tentang perolahragaan di Kabupaten Bekasi yang dianggap gimana? Iya. Di PON ini sudah membuktikan. Iya. Iya kan? Apalagi yang harus dibuktikan. Nah, dari hasil medali emas pun sudah terjawab. Artinya bahwa pemerintah daerah sudah berhasil mampu untuk apa itu namanya? Membina atlet-atlet Kabupaten Bekasi yang prestasinya tidak hanya jago kandang, tidak hanya Jawa Barat bahkan, tapi nasional pun bisa meraih prestasi yang sangat baik, begitu kan? Setuju. Ya, dari beberapa cabang olahraga sebenarnya Kabupaten Bekasi terkuat apa sih cabang olahraganya, Kang? Yang paling terkuat sejauh ini, ya memang sebenarnya banyak beberapa cabang olahraga mereka ya? Kelihatannya ini sih apa sih punya potensi besar lah. Masing-masing lah ya. Punya potensi yang bagus kelihatannya. Tinggal itu dari rekap hasil medali emas juga rata-rata 2-3 gitu. Setiap cabang olahraga dapat emasnya 2-3. Artinya iya dan apa medali emas yang diraih itu memang tidak hanya kumpul di satu cabang olahraga kan, tapi dari macam-macam tadi kan. Macam-macam cabang olahraga. Ada dari catur, dari taekwondo, dari judo, dari renang, gantole, kan. Itu terakhir yang itu terbang layang. Nah, itu artinya kan memang pembinaan merata juga di setiap cabur. Sudah cukup bagus lah gitu kan. Oke, pokoknya kita bangga lah. Dan masyarakat juga tentunya harus mendukung ya. Setuju. Mungkin mereka banyak melihat juga tayangan di TV-TV nasional begitu dari PON itu memang mungkin tidak disebutkan ya atlet dari kabupaten mana ya, soalnya pasti sebutkannya Jawa Barat ya. Karena kan mewakili provinsi. betul ya, artinya kita tetap dukung atlet-atlet yang berlaga di PON. Dan kita berharap atlet Kabupaten Bekasi bisa kembali meraih medali-medali terbaik untuk Jawa Barat dan bisa menjadi juara umum gitu, Mas Bayu. Tetap jadi ini ya, mempertahankan gelar juaranya untuk Jawa Barat di ajang PON. Betul. Ya. Nah, pokoknya buat sahabat Wibang Mukti TV atau sahabat WMTV, kalau kalian mau tahu update terbaru ya soal PON Papua yang ke-20, kalian bisa cek websitenya bekasiccup.co.id. Nanti di sana pasti akan update soal peralihan medali. Ya? Betul, karena dari Diskominfo nanti Kabupaten Bekasi juga mengirimkan reporternya khusus ke sana. Ada Bung Dani Ibrahim atau Dani Moses. Betul, seru kayaknya ya kalau kita bisa tersambung, tapi apalah daya. Iya, nanti kita coba sambungin ya. Nanti kita coba usahain ya, bisa tersambung sama Bang Dani Moses. Oke. Sahabat WMTV jangan kemana-mana ya, nanti kita akan balik lagi ya Kang Ius. Siap. Akan memberikan informasi-informasi selanjutnya, tetap di Kata Kang Ius.